Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita memulai lagi perkuliahan jaringan komputer. Saat ini sudah materi atau pertemuan ke-7, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Baik, ini sebenarnya materi ini sudah masuk ya ke ibaratnya intinya gitu ya, inti dari jaringan komputer itu IP. IP itu adalah Internet Protokol. Karena kenapa saya bilang inti? Karena dia itu adalah alamat yang kita akan tuju gitu ya. Alamat yang akan dituju, misalkan saya ingin ke Google. Nah, saya harus tahu alamatnya Google di mana gitu ya. Baik, oke. Baik, IP addressing. Jadi addressing itu alamat ya. IP itu Internet Protokol. Jadi ini IP ini adalah sebuah alamat kayak kita ya, kita punya KTP gitu ya. Saya punya KTP, nah KTP itu ada alamatnya, ada namanya, ada nomor ID-nya gitu ya. Nah, itu adalah internet IP gitu. IP kalau di komputer itu kan sebenarnya KTP-nya KTP apa ID dari komputer itu adalah MAC address gitu. Nah, si IP ini dia membawa MAC address. Jadi dia kan kemarin yang kita pernah lihat di layer kedua ya, itu adalah paket gitu ya. Paket itu ada MAC address-nya di dalam. Tuh. Di dalam paket itu ada MAC address, jadi dia itu dipakai di internet. Nah, internet ini kan luas sebenarnya. Nggak cuman dari Singapura, dari Indonesia gitu ya. Bisa dari Amerika dan lain-lain. Bisa kita akses ke Rusia juga gitu. Oke, jadi dipakai di internet. Lalu pengalamatan IP berdasarkan IP versi 4. Nah, untuk IP versi 4 ini masih digunakan gitu. Kenapa masih digunakan? Karena ini kalau di internal gitu ya, di internal itu maksudnya kalau kantor ataupun kampus ya, di dalam kampus itu masih digunakan gitu. Misalkan 192, 168 dan seterusnya. Itu masih digunakan. Tapi kalau provider ya, provider itu biasanya dia itu menerima IP dari luar, dari provider lain ataupun dari apa ya, internet ya bisa dibilang ya. Itu sebenarnya IP versi 6 karena IP versi 4 itu udah habis. Tuh. Kenapa saya bilang udah habis? Karena kebanyakan kalau IP versi 4 itu kalau dari luar ya, itu digunakan biasanya IP public. Nah, setiap provider itu memberikan IP public ke usernya gitu. Nah, itu kalau yang dia memiliki yang namanya paket dedicated atau static atau tetap gitu ya, tetap dia alamatnya tetap. Misalkan saya punya alamat di Cemangga Putih Timur gitu. Nah, itu alamat tetap gitu. Jadi IP publik saya itu Cemangga Putih Timur. Nah, kalau misalkan IP apa? IP private atau IP private, jadi ada dua sih IP public dan IP private. Nah, kalau IP private ini biasanya itu seperti misalkan saya punya kontrakan, gitu, saya ngontrak gitu ya. Walaupun saya punya rumah tapi saya ngontrak. Nah, ngontrak itu adalah IP private saya gitu. Walaupun KTP saya itu adalah cuma Putih Timur. Nah, itu. Tapi saya ngontrak di lain tempat seperti itu. Itu adalah IP private. Jadi, di sini kalau IP versi 4 itu adalah dia itu biasanya dipakai di private ataupun sebenarnya public itu masih ada gitu ya yang menggunakan IP versi 4 ini. Tapi beberapa provider ada mungkin yang masih menggunakan IP versi 6 gitu ya. Saya juga belum menemukan sebenarnya provider yang menggunakan IP versi 6 untuk disebarkan ke usernya. Tuh. Kecuali mungkin apa handphone ya, handphone. Nah, itu kan
GSM itu kan udah banyak banget tuh kalau GSM, nomor GSM. Nah, itu kemungkinan itu adalah IP versi 6 gitu ya. Oke. Kemudian setiap host mempunyai ID network number. Nah, ini yang dinamakan saya bilang ID card gitu ya. Kayak kalau KTP nomor KTP. Nah, seperti itu. Nah, itu ID network itu sebanyak 32 bit. Tuh. Nah, ini panjang banget. Kalau KTP kan paling berapa ya? Saya juga nggak gitu kalau KTP ya. Nah, ini adalah network number itu biasanya yang paling depan. Seperti itu. Itu nama yang paling depan. Nah, host number, kalau host number itu maksudnya adalah nomor rumahnya. Gitu. Host itu maksudnya objeknya gitu, rumahnya. Nomor rumah, misalkan nomor rumah 20. Nah, itu nomor rumahnya seperti itu. Tapi bedanya di sini adalah biner gitu ya. Nah, paket ini atau bilangan IP ini dinamakan oktet gitu ya. Dia oktetnya dibagi atas 4 4 bit 4 bit ya, 4 bit 4 bit. Seperti ini 10 10 00 11 10 10 00 10 10 Nah, ini dia itu ada 8 oktet semuanya ya. Nah, di seluruh dunia secara administratif pada 2 pangkat 32 alamat internet dikurangi dengan alamat broadcast dan lain-lain. Nah, kalau di seluruh dunia itu sebenarnya udah IP versi 6 ya. Nah, ini mungkin materinya memang agak lama gitu ya. Tapi sebenarnya di seluruh dunia udah IP versi 6. Jadi octet-nya bertambah lagi gitu. Nah, itu makanya 2 pangkat 32. Nah, jadi alamat sebanyak itu sebenarnya adalah IP versi 6. Nah, host addressing itu maksudnya nomor rumah ya. Nomor rumahnya itu dibagi-bagi. Misalkan network 1, network 2, network 3. Ya. Jadi ini router. Nah, router ini mengatur gitu. Yang mengatur alamat IP-nya gitu. Nah, di dalam router sendiri itu kita bisa mengkonfigurasi, ya biasanya men-setting ya, dibilangnya men-setting, mengkonfigurasi IP address yang digunakan gitu. Misalkan network 1 ini itu biasa digunakan oleh departemen IT ya, misalkan ya. Nah, network 2 ini misalkan departemen akunting, network 3 misalkan ini departemen marketing gitu ya. Nah, mungkin di network 3 ini bagi lagi, jadi ada marketing, ada sales gitu ya. Kemudian di akunting ini dibagi lagi ada akunting 1, 2, 3 dan selanjutnya gitu ya. Nah, itu udah masing-masing kantor ya. Atau mungkin kalau di kampus gitu ya. Misalkan di network 1 ini untuk fakultas FTIK, network 2 ini untuk fakultas bahasa, untuk network 3 untuk fakultas pendidikan yang lain ya gitu, seperti itu. Jadi beda-beda. Pak, kenapa dibedakan? Kenapa harus dibedakan? Karena ketika nanti suatu saat ada yang ketidakberesan di dalam network, kita akan bisa lihat dia itu IP-nya berapa gitu. Kalau network 1 dia misalkan pakai kelas kelas B gitu ya. Kelas B. Nah, itu berarti itu udah ada listnya sendiri gitu. Kita harus ada listnya. Kalau sebagai NOC atau network administrator itu udah ada listnya. Jadi misalkan segmen dia berbagi segmen-segmen ya. Segmen itu maksudnya ya, kelas-kelas, kelas A, kelas B, kelas C gitu. Nah, misalkan di network 1 dia pakai kelas B, network 2 kelas C, network 3 itu kelas A gitu ya. Itu tergantung dari jumlah hostnya. Kalau kelas A itu banyak banget hostnya, banyak banget. Kenapa? Karena dia slashnya banyak ya. Kalau kalau di kelas C itu cuman seberapa gitu ya hostnya. Network 2 apalagi untuk kelas B apalagi ya. Oke, setiap host ini host addressingnya masih. Setiap host di dalam suatu network punya alamat ID yang unik. Ya, jadi
IP ini dibagi ya tadi tiga, yaitu kelas A, kelas B, kelas C. Nah, itu memang unik gitu. Uniknya di mana? Uniknya itu pembagian segmennya. Kenapa tadi saya bilang kalau misalkan di marketing itu bisa dibagi lagi. Misalkan di marketing itu ada sales. Nah, di sales ini misalkan dia pakai segmen A gitu. Segmen A tuh misalkan kalau dia pakai kelas C gitu ya, misalkan 192, 168.1.1. Nah, itu mungkin marketing. Kemudian ada lagi kalau misalkan eh, sales itu pakainya 192, 168, 1.2.1. Nah, beda segmennya gitu ya. Beda oktetnya nanti. Nah, itu adalah unik. Nah, ada kemungkinan suatu host punya alamat yang sama dengan host lain, tapi berada di network yang berbeda. Iya, nggak mungkin hostnya itu punya alamat yang sama di saat di network yang sama. Gitu. Kenapa? Karena dia akan bentrok gitu, bentrok. Dan dia nggak akan nyambung sama sekali. Yang akan nyambung adalah yang pertama kali dicolok. Dan pasti akan berbeda, nggak mungkin sama. Kemudian ada banyak jaringan, setiap jaringan harus diberi ID untuk membedakan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain jika jaringan-jaringan tersebut saling berhubungan. Nah, itu yang saya bilang tadi eh, network ID ini dibagi kepada kelas-kelas gitu ya. Kelas A, kelas B, kelas C. Itu tergantung dari banyaknya host gitu ya. Banyaknya host yang menggunakan jaringan tersebut. Kemudian di dalam jaringan global, nah kalau misalkan ini ya, ada kemungkinan host punya alamat yang sama dengan host lain. Nah ini bisa sama, tapi ethernya berbeda, Ethernet portnya berbeda ya. Misalkan si yang 192.168.1.1 ada di Ethernet 3, ada juga di Ethernet 4 gitu. Itu bisa tuh. Asalkan eh, itunya sama apa Ethernet portnya beda gitu ya, ataupun VLAN-nya beda. Kemudian di dalam jaringan global satu host ada dua alamat, yaitu pertama alamat jaringan yaitu network address dan alamat host yaitu host address. ID suatu host secara global ditulis dengan cara alamat network terlebih dahulu diikuti dengan alamat host. Nah, ini contohnya 3.12. 3 ini adalah alamat network, 12 itu alamat host di dalam network tersebut. Jadi, nah ini ya, ini saya contohkan. Nah, ini biner apa sebenarnya konversi nah, di jaring komputer ini itu kita bermain di konversi bilangan. Bisa dari seringnya dari biner ke desimal, desimal ke biner gitu ya. Ya contohnya tadi ya. Ini 3.12. Nah, ini saya contohkan misalkan seperti ini ya. Oke, ini misalkan host ini ya. Ini 12.1 ini adalah 12.1 ini adalah network address-nya dan satu ini adalah host address-nya. Nah, yang saya bilang 24 ini ada 24 host yang bisa terhubung ke internet gitu. Ini /24. Ya, 124 ini adalah jumlah hostnya gitu ya. Walaupun di sini masih ada 255 ya, 0 sampai 255 seperti itu. Oke, karena ini adalah ke YouTube ya, itu tadi saya tunjukkan sebentar, tapi eh, itu adalah IP address, tapi saya tidak membuka IP pabriknya, gitu ya. Oke, baik. Ini tadi kita sudah ke biner ke desimal. Jadi ini oktet ke terakhir biasanya, yang biasanya oktet terakhir. Kalau hostnya atau segmentasinya itu network address dan host address itu biasanya di network terakhir. Tuh, biasanya kalau kelas C itu jumlah network address dengan host address itu
sama ya. Jadi eh, oktet terakhir, dua oktet terakhir itu biasanya network address dan oktet terakhir itu adalah host address seperti itu. Nah, seperti ini ya, dibagi 4 semua. Tuh, 255. Jadi kemudian membaca bit biner terlalu sulit. Ya, memang membaca bit biner terlalu sulit. Jadi kita akan mengubah jadi eh desimal gitu ya. Jadi alamat IP suatu host dibaca 8 bit demi 8 bit dan setiap 8 bit tersebut dikonversi ke desimal. Nah, seperti ini ya. Misalkan 192.168.10.1. Ini adalah kelas C. Nah, ketika kalian sudah ada 192 ini dan nanti kalian akan melihat slashnya gitu. Kalau slashnya itu biasanya 192.24 sih sebenarnya ya. Karena dia subnetnya itu 255.255.255.0 gitu. Nah, itu biasanya network address itu ada di 4 oktet 2 oktet terakhir gitu. Jadi cuman ada ini 10 dan satu ini adalah host address. Nah, ini klasifikasi jaringan itu perancang internet diklasifikasikan sekelompok kecil jaringan mempunyai anggota host yang sangat banyak. Nah, itu kelas A gitu ya. Kelas A karena dia itu hanya yang menjadi apa tadi ya eh, nah network ID ya, network ID-nya itu adalah yang paling depan. Tuh kalau kelas A. Tuh, ini kelas A itu paling depan. Jadi belakangnya itu udah network address dan host address. Jadi banyak banget udah. Nggak kehitung. Tuh. Nah, bedanya network address sama host address itu yang menggunakan komputer gitu, yang akan disetting ke yang dikonfigurasi ke komputer. Kalau network address itu yang akan membagi departemen. Ya, misalkan tadi ya, departemen marketing ya. Departemen marketing itu menggunakan misalkan 10.1 gitu ya atau 10.3.0.0 gitu ya atau 10.3.1.1. Nah, itu marketing. Kemudian ketika sales meminta, nah itu bisa aja 10.4. Nah, itu ya. Itu kalau kelas A, kelas A itu tapi banyak banget itu salesnya berarti ya. Karena 255 yang terakhir ya. Itu. Kemudian di pihak lain banyak jaringan yang mempunyai lebih sedikit anggota hostnya, yaitu kelas C. Ya, kalau kelas C itu biasanya tadi ya, yang ini adalah network address dan ini host address biasanya. Nah, ini adalah segmentasinya. Misalkan ini 10 buat departemen marketing, nah nanti yang 11 adalah departemen sales gitu ya. Karena ini adalah hostnya. Misalkan di sini ada 255, di sini ada 255 host gitu. Tapi 254 sebenarnya karena satunya itu buat broadcast gitu ya. Misalkan ini 198, 192, 168, 10.1 ini buat broadcastnya biasanya. Jadi untuk hostnya adalah dari 2 sampai 254. Sorry. Ya dari 2 sampai 255 seperti itu. Karena harus dikurangin satu buat broadcast address. Broadcast itu maksudnya yang memberitakan bahwa eh, ini IP milik misalnya milik marketing, ini IP milik sales seperti itu, ya. Nah, ini adalah klasifikasinya di jaringan internet. Nah, ini kan makanya saya bilang banyak banget nih kalau kelas A. Jadi networknya itu depan, paling depan, dia ada sebenarnya dari satu gitu ya. 1.0.0.0 gitu. Nah, itu ini adalah subnet itu 126.255.255. Ini banyak banget. Tuh. Nah, kelas B, nah kalau kelas B ini agak-agak apa ya? Ini ya nggak terlalu banyak, cuman lumayan lah gitu. Buat nah ini 128.0.0.0. Nah, ini biasanya nanti eh networknya itu ada dua dan sisanya host gitu ya.
Nah, kalau di kelas C itu hostnya yang terakhir. Dia itu ada 255 gitu ya. 255 host. Ya 255 host tapi dengan syarat yang pertama itu yang satunya itu adalah broadcast address. Nah, ini contohnya alamat IP suatu PC itu 202.46.249.33. Nah, ini kalau misalkan ada kelas C ini kita terbantu sekali gitu ya. Terbantu. Memang sih ini dari 202 ini adalah bisa dibilang kelas C ya, karena kalau kelas B itu dari 128. Tuh, kalau 202 ini udah kelas C, walaupun belakangnya beda. Bukan, misalkan 192 bukan 108, ini kelas C, udah ketahuan ya. Tuh. Nah, subnet masknya itu adalah 255, 255, 255, 0. Nah, ini maksud subnet mask itu yang akan mengantarkan si paket paket dari PC ini, dari nomor ini, alamat ini ke luar, ke tujuan. Gitu. Kemudian alamat network numbernya adalah yang ini. Maksudnya network number itu yang nanti dia akan membroadcast, gitu ya, membroadcast atau menyiarkan bahwa, hai ini ada alamat network ini loh, titik nol gitu. Nah ini alamat broadcastnya itu 255. Nah ini biasanya memang yang terakhir ya. Tapi kalau di apa? Kalau di eh, realitanya itu bukan 255 sih ya. Cuman memang kalau teorinya itu adalah 255. Dan alamat host ini ada 33 numbernya. Jadi subnet mask digunakan untuk mendapatkan network number dengan meng-end kan dengan alamat IP host. N ini maksudnya menambahkan ya. Ini logika N. Ya, kalian harus ber apa mengeksplor lagi N itu seperti apa. 00, 0, 11, 0 apa seperti apa gitu ya. Jadi tadi ya alamat IP-nya 202.46.249.33. Yang subnet mask ini kelas C yaitu 0. Nah, ini di N-kan ya. Jadi diubah ke linear dulu semuanya baru di N-kan. Misalnya 111 ini 01 0 ya. Ini N-nya itu ya. 0 ya. Eh, 01 ya. Tapi kalau satu di sini 100 ya. Kalau N tuh berarti kalau 111 dan 000. Jadi kalian harus lihat lagi logika N seperti apa. Tuh. Nah, itu di N kan. Nah, itu nanti akan keluar network numbernya seperti itu. Nah, kemudian ini biasanya keluar ya di ujian ya, di tes akan keluar. Jadi eh, dia kalian harus mengkonversi ke biner dulu semuanya, baru di N kan. Tuh. Nah, ini klasifikasi jaringannya. Jadi dia itu penyebarannya sini 255 91 netmasknya ini 000. Ini biasanya kelas A nih. Baik, ini IP config. Jadi IP config itu akan menampilkan informasi di Ethernet-nya yang kita eh, gunakan. Contohnya misalkan command prompt, sebenarnya di command prompt itu IP config. Nah, bisa IP config seperti ini. Dia akan jalan, dia akan menunjukkan IP-nya. Tapi ada satu lagi, namanya IP config spasi garis miring AL. Nah, kali ini dia akan menampilkan seluruh detail dari networknya. Gitu. Nah, ini ada networknya ya, subnetnya, terus IP addressnya seperti itu. Lalu di sini DNS-nya dan macam-macam ya. Baik, kalau di sini IP config saja.
Nah, ini ya contohnya tadi ya. Nah, untuk ini classless interdomain routing. Jadi atau disingkat CIDR. CIDR ini adalah untuk eh, apa? Untuk mensubnetting. Jadi misalkan kalian mau eh, banyak untuk banyak host gitu ya. Banyak host misalkan per departemen itu beda-beda network address. Nah, itu pakai CIDR gitu ya. Jadi fungsi CIDR ini merupakan cara alternatif baru untuk merepresentasikan alamat IP dan subnet IP atau supernetting atau prefix. Ini sebenarnya digunakan sih ketika kantor-kantor yang kalian eh, tempat bekerja nanti kantornya besar gitu ya, besar banget gitu ya. Itu perlu subnetting atau perlu cheater ini. Jadi apa memilah-milah network address dan host address. Tuh, kalian harus melihat lagi eh, apa hostnya ada berapa, komputernya ada berapa yang akan mengakses di situ. Bukan komputer di atau laptop ya atau komputer PC ya. Cuman kalian harus menghitung juga WiFi gitu. Jadi ketika nanti si handphone ataupun perangkat mengakses WiFi, pasti dia akan mendapatkan IP. Nah, dari situlah kalian harus mensubnetting berapa jumlah host yang akan mengakses di situ. Seperti itu. Dan kalian akan menggunakan kelas A, B, atau C gitu ya. Misalkan banyak banget hostnya itu pasti kelas B atau kelas A. Cuman jarang sih ya, jarang yang menggunakan kelas A ya, karena kelas A itu benar-benar super banyak. Karena 1.255.25.255. Bayangin aja, 255 kali 3. Nah, itu udah banyak banget hostnya. Kalau kelas B masih ada dua ya, 255.255. Kalau kelas C cuma satu hostnya gitu. Tapi network address-nya itu ada satu juga kalau di kelas C. Kalau kantor yang tidak terlalu besar sih cukup kelas C aja juga bisa sih. Dan kalian juga harus perhitungkan ini ya DHCP-nya ya ketika men-setting IP ya. Nah, kalau IP version ini adalah penerus dari IP versi 4. Spesifikasinya disediakan saat tahun 94. Membuat perbaikan IP versi 4, bukan perubahan revolusioner. Jadi sebenarnya IP versi ini adalah penambahan dari IP versi 4. Kenapa ada penambahan? Karena di dunia ini internet itu udah banyak banget gitu ya. Baik yang dari satelit, dari eh apa? Dari kabel bawah laut ya, dan masing-masing provider itu seperti itu. Jadi nggak bisa lagi menggunakan IP versi 4 atau dibilang udah habis gitu ya. Nah, ini bisa digunakan juga misalkan negara. Negara misalkan Indonesia dapat IP-nya berapa. Lalu misalkan Singapura dapat IP-nya berapa. Seperti itu. Nah, itu tergantung providernya. Misalkan Telkomsel ya, Telkomsel dapat IP berapa. Lalu misalkan Indosat dapat IP berapa juga. Jadi bukan satu-satunya fitur peningkatan signifikan. Kemudian IP version ini menyelesaikan masalah dengan IP addressing dan dia itu biasanya kalau IP versi 6 ini heksadesimal. Jadi bukannya desimal lagi yang bisa dilinearkan tapi heksadesimal lebih rumit lagi. Tuh, IP versi 6 ya. Nah, dia IP versi 6 ada 32 bit, banyak banget. Nah, ini adalah strukturnya yaitu dia ada version 4 bit kemudian traffic class dan seterusnya ya. Nah, perbandingan IP versi dan IP versi 4. IP versi 4 mempunyai maksimum itu 2 pangkat 32 atau 4 miliar address. Nah, ini kalau saya bilang sih kurang ya kalau bagi
sejaringan Telkom saya ini kurang. Kenapa? Karena eh, udah habis buat apa satu pulau aja udah habis sebenarnya. Satu pulau loh ya, bukan satu kota ya. Satu pulau aja, satu kota sebenarnya udah habis juga karena dia itu pemancarnya aja dia menyiarkan beberapa IP gitu. Dan biasanya sekarang itu pemancar itu menggunakan IP versi 6. Jadi mempunyai maksimum kalau IP versi 6 2 pangkat 128. Jadi banyak banget 4 miliar kali 4 miliar kali 4 miliar gitu. Gitu. Jadi emang udah banyak banget. Apalagi ya ketika kalian gonta-ganti SIM card. Nah, itu udah menghabiskan IP juga ya. Jadi ya misalkan SIM card ini memang kita eh, tidak tahu di dalam nomor kita itu ada IP, kita tidak tahu. Tapi sebenarnya sudah disetting sama mereka gitu. Jadi email yang sering kita gunakan di SIM card yang nomor belakangnya itu adalah MAC address, gitu. MAC address dari SIM card tersebut. Nah, dia itu memiliki IP sendiri, IP versi 6. Dan itu sudah didaftarkan. Tuh. Nah, ini adalah panjang dari IP versi 6. Lumayan kan? Ini adalah heksadesimal ya. Nah, ini saya belum pernah sama sekali untuk mengkonversinya gitu. Karena ini biasanya yang menggunakan konversi seperti ini adalah provider seperti itu ya. Nah, dia notation. Oke, sampai AB versi 6 ini sudah habis materinya. Eh, saya ucapkan terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, ini pertanyaannya mengenai di kelas di mahasiswa Unindra ya. Karena kalau di luar itu mungkin tidak ada WhatsApp saya gitu. Bisa melalui komentar ya, di kolom komentar bisa ditanyakan. Kalau di luar Unindra ya, karena ini materi ini saya peruntukkan untuk mahasiswa Unindra dan khususnya bagi kelas saya sendiri gitu. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.